Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penelitian kami yang berjudul Analisis Tingkat Pengangguran di Provinsi Bangka Belitung menggunakan Geographically Weighted Regression atau GWR. Kelompok kami terdiri atas Dina Fauzia Kisworo, Yunia Laila Putri, dan Zuli Setia Pratiwi. Untuk pendahuluan sendiri, Bangka Belitung ini merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah pengangguran yang cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pola tren pengangguran yang terbentuk pada tahun 2013 sampai 2018 yaitu fluktuatif, yang berarti mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak tetap atau berubah-ubah. Faktor yang bisa mempengaruhi laju tingkat pengangguran yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, rata-rata lama sekolah atau RLS, indeks pembangunan manusia atau IPM, harapan lama sekolah atau HLS, dan tingkat kemiskinan. Untuk melihat hubungan antar variabel X dan Y, metode yang paling tepat biasa digunakan yaitu metode regresi. Akan tetapi, metode regresi diaplikasikan pada data yang terindikasi adanya efek spasial akan mengakibatkan ketidaksesuaian model pada data. Sehingga model yang tepat digunakan pada data spasial yaitu metode Geographically Weighted Regression. Metode ini merupakan pengembangan dari model regresi di mana digunakan untuk memodelkan data spasial yang kompleks dengan perkiraan parameter lokal. Metode GWR biasa digunakan dalam banyak penelitian, salah satunya yaitu penelitian oleh Tiani Wahyu Utami dan kawan-kawan yang mengimplementasikan metode GWR untuk menganalisa tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah. Penelitian tersebut menghasilkan nilai model GWR dan regresi berganda sama. Akan tetapi, model regresi berganda tidak menghasilkan model tiap wilayah, sementara berbeda dengan GWR. Model GWR menunjukkan model di setiap wilayah. Dan berikut dalam pemetaan tingkat pengangguran terbuka di Bangka Belitung dapat terlihat paling tinggi dengan warna coklat pastel dan paling rendah dengan warna putih kulit dengan pemetaan kategori yakni rendah, sedang, dan tinggi. Untuk TPAK yakni variabel independen yang pertama atau X1 berusia 15 sampai dengan 64 tahun dengan pengelompokan parameter atau pemetaan angka 62,68% untuk daerah rendah dan untuk daerah tinggi sebesar 66,28 sampai 69,23%, dan untuk daerah kategori sedang yakni 62,68 sampai 66,28%. Yang ketiga kemiskinan yaitu X2. Untuk pengelompokan parameter variabelnya bersifat lokal, dan untuk pemetaannya kemiskinan yaitu dalam daerah yang terendah sebesar 2,75 sampai 3,69%, dan untuk kategori tinggi yakni 5,13 sampai 7,20%. Yang keempat, variabel independen atau X4 yakni indeks pembangunan manusia dengan pemetaan daerah yang rendah 67,06 sampai 69,60%, dan untuk daerah tinggi 72,57% sampai 78,57%. Ini ada rata-rata lama sekolah dengan pemetaan yakni 6,71% sampai 7,44%, daerah yang termasuk rendah, dan untuk kategori yang besar, kategori yang tinggi 8,47 sampai 10,13%. Untuk angka harapan lama sekolah, pemetaan yakni daerah yang terendah sebesar 11,38% sampai 11,70%, dan untuk daerah yang paling tinggi 12,10% sampai 13,16%. Kajian teori membahas tentang data spasial, yakni data yang dimaksudkan memiliki dua bagian penting tentang informasi lokal dan informasi deskriptif. Lalu adanya model regresi linear. Untuk pengujian asumsinya yakni uji normalitas
untuk mengetahui residual berdistribusi normal. Yang kedua, uji heteroskedastisitas untuk mengetahui adanya sebuah model regresi yang terjadi ketidaksamaan variasi dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lain. Yang ketiga, uji multikolinearitas untuk menunjukkan adanya hubungan linear yang kuat antara beberapa variabel bebas dalam satu model regresi linear berganda. Lalu uji sig parameter, kemudian uji secara parsial, kemudian autokorelasi spasial, heterogenitas spasial, dan yang terakhir baru pengujian GBR. Di pengujian GBR ini ada beberapa pengujian, yakni bandwidth GWR dan juga untuk pemilihan model terbaik. Yang selanjutnya pada metode penelitian sumber data yang kita gunakan yaitu pada variabel Y-nya tingkat pengangguran terbuka, X1 TPAK, X2 kemiskinan, ketiga IPM, keempat rata-rata lama sekolah, dan yang terakhir harapan lama sekolah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis model GWR, yaitu dengan langkah-langkah menganalisis deskriptif data tingkat TPT, melakukan analisis model regresi linear, melakukan uji VIF, melakukan analisis model GWR-nya. Lalu pada analisis GWR-nya kita lakukan uji asumsi. Setelah itu melakukan analisis model regresi linear dengan parameter OLS, lalu melakukan pemilihan bobot optimum dan pemilihan model terbaik. Pada hasil dan pembahasan, langkah yang pertama yaitu kita menganalisis statistika deskriptifnya dulu. Berdasarkan tabel 2, rata-rata persentase tingkat pengangguran terbuka di Bangka Belitung menghasilkan 4,87, di mana nilai TPT terendah berada pada Kabupaten Belitung dan nilai 3,51 pada TPT tertinggi dengan sebesar 6,81 yang berada pada Kota Pangkal Pinang. Langkah selanjutnya yaitu regresi linear berganda. Pada regresi linear berganda didapatkan model yaitu Y sama dengan min 5,56 plus 0,517 pada variabel X1, min 0,151 pada variabel X2, min 0,43 pada variabel X3, dan 0,151 pada variabel X4 dan 4,69 pada X5. Yang selanjutnya yaitu menguji kolinearitas menggunakan VIF. Pada tabel VIF ini didapatkan pada variabel 1 dan variabel 2 sama-sama kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya kesambungan atau korelasi pada data yang digunakan. Sedangkan variabel X3 sampai X5 itu menunjukkan adanya korelasi antara variabel Y tadi. Yang selanjutnya model GWR. Yang pertama pengujian asumsi residual berdistribusi normal, yang dimana H0 yaitu residual berdistribusi normal dan H1 yaitu residual tidak berdistribusi normal. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh p-value lebih dari 0,15, disimpulkan bahwa data yang digunakan memenuhi asumsi residual berdistribusi normal. Berikut yaitu plot probabilitas TPT. Berdasarkan gambar plot tadi menghasilkan garis regresi menunjukkan bahwa data mengikuti asumsi residual normal. Dan langkah selanjutnya yaitu pemodelan regresi linear dengan pendekatan OLS. Pada tabel 5,
P-value-nya sebesar 0,359, sehingga dapat disimpulkan yaitu tolak H0 karena lebih dari 0,05. Yang selanjutnya ada uji signifikan yang dilakukan secara parsial yang menunjukkan bahwa P-value lebih dari 0,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel korelasi terhadap variabel Y yang ada dalam penelitian. Selanjutnya pemilihan bobot optimum yang dilakukan perbandingan antara fungsi pembobot fixed Gaussian dan fixed B-square. Pada fixed Gaussian terdapat CV-nya 6502524 dan B-square-nya 150202948,686. Dan pada bandwidth-nya pada Gaussian 135261 dan B-square-nya 2930415. Dan yang terakhir yaitu pemilihan model terbaik. Pada pemilihan model terbaik ini digunakan nilai AIC, yaitu model GWR dan model regresi linearnya. Pada tabel 8 menunjukkan hasil pada model GWR-nya itu nilai AIC-nya sebesar min 397,477, itu dikategorikan terendah, dan nilai R-square-nya yaitu sebesar 100%. Yang dibandingkan dengan nilai model regresi linear. Hal ini menunjukkan bahwa model GWR lebih baik digunakan untuk memodelkan persentase tingkat pengangguran terbuka di Bangka Belitung tahun 2021. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu model GWR dengan pembobot fixed Gaussian merupakan model terbaik untuk data tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bangka Belitung dengan AIC sebesar min 397,477 dan nilai R-square-nya sebesar 100%. Sedangkan model regresi linear menunjukkan terdapat 3 variabel yang berpengaruh signifikasi untuk nilai persentase TPT-nya di Provinsi Bangka Belitung, yaitu variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, kemiskinan, dan rata-rata lama sekolah. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.